Fokus Presiden Prabowo terhadap upaya penanggulangan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, terutama Aceh, tidak membuatnya terlupa pada warga masyarakat lainnya yang juga membutuhkan perhatian. Sebab Prabowo adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bukan hanya korban bencana alam yang mendapat perhatian Prabowo, tetapi juga korban kecelakaan akibat kelalaian manusia. Apalagi jika yang menjadi korban itu adalah anak-anak yang sedang tumbuh berkembang dan membutuhkan perhatian. Anak-anak itu adalah pewaris negeri ini. Anak-anak yang mendapat prioritas perhatian Prabowo melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Program yang ditargetkan dapat membuat anak-anak Indonesia memiliki kecukupan gizi, agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun intelektual. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa yang terjadi pada 11 Desember lalu. Sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tiba-tiba menabrak pintu gerbang utama Sekolah Dasar Negeri Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara, hingga roboh. Bukan hanya pintu gerbang yang roboh, tetapi juga para siswa dan guru yang sedang melakukan kegiatan literasi di halaman sekolah ditabrak secara beruntun oleh mobil MBG tersebut. Tercatat, ada 22 siswa dan guru yang tertabrak mobil MBG hingga mengalami luka-luka berat. Para korban itu segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koja Jakarta Utara. Sedangkan sopir mobil MBG yang menjadi penyebab kecelakaan langsung diamankan polisi. Belakangan, sopir yang bernama Adi Irawan itu ditetapkan polisi sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 360 KUHP akibat kelalaiannya yang menyebabkan luka berat. Presiden Prabowo merasa bertanggung jawab atas jatuhnya korban di kalangan siswa dan guru SDN Kalibaru 01. Meski kecelakaan itu murni sepenuhnya akibat kelalaian supir yang sedang mengantuk. Sopir yang sebenarnya sudah biasa mengangkut makanan MBG untuk para siswa sekolah tersebut. Jadi bukan karena kesalahan Prabowo dan bukan pula kesalahan Badan Gizi Nasional. Hanya saja, kebetulan mobil yang menabrak para siswa dan guru itu adalah mobil MBG, mobil pendukung program prioritas Presiden Prabowo. Sebagai manifestasi rasa tanggung jawabnya, Presiden Prabowo mengunjungi para korban yang masih dirawat di RSUD Koja pada hari Selasa 16 Desember 2025. Sebagian besar korban yang dirawat di rumah sakit ini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan saat ini masih ada 5 orang yang masih harus menjalani rawat inap, termasuk beberapa siswa yang harus dirawat secara intensif di ruang Pediatric Intensive Care Unit. Sebelum menemui para korban, Presiden sempat menyapa warga di sekitar rumah sakit yang riuh rendah menyambut kedatangan kepala negara. Prabowo juga menyempatkan diri berbincang-bincang sejenak dengan para dokter dan para medis. Ketika diketahuinya ada anak-anak yang menyambut kedatangannya, seperti biasa, Prabowo memeluk hangat anak-anak ini sambil mengusap-usap kepala mereka. Setibanya di ruang perawatan, Prabowo langsung menemui anak-anak yang sedang dirawat, didampingi Kepala BGN Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Salah satu anak yang ditemuinya adalah seorang anak yatim piatu yang diurus neneknya. Anak ini diajaknya berbincang-bincang dan didoakan agar segera sembuh sehingga bisa menjaga neneknya. Emang kenal siapa itu? Siapa? Kelas berapa kamu? Kelas 3. Belajar yang baik ya. Ya. Belajar yang baik, nanti kamu bisa jaga nenek ya. Iya, nenek. Prabowo juga menyempatkan diri menyapa seorang guru yang menjadi korban kecelakaan. Guru ini sehari sebelumnya baru selesai menjalani operasi. Prabowo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan para medis yang telah merawat para korban dengan baik. Di operasi? Sudah, kemarin. Oke, udah nggak ada masalah. Nanti masih Dokter? Ya. Ini dokter Alek, rawat inap, paling salah. Dokter, terima kasih. Istri. Istrinya ada anaknya. Bapak dokter. Ortopedi Pak, di sini siapa Pak? Siapa dokter yang bedah? Kemarin ada Dokter Heka, spesialis ortopedi. Ortopedi. Konsultan Pak. Saya terima kasih. Meskipun berlangsung singkat,
Kunjungan Presiden Prabowo ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban akibat tertabrak mobil MBG terasa sangat berarti. Kedatangan Prabowo ke rumah sakit ini seyogianya dimaknai sebagai bukti perhatian Prabowo kepada seluruh rakyatnya, dimanapun berada dan apapun yang dideritanya. Rakyat yang membutuhkan perhatian Prabowo ada di semua wilayah Indonesia, tidak hanya di Aceh ataupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Dan Prabowo tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya, apapun suku bangsanya, agamanya, maupun latar belakang etnis dan budayanya. Sebab semuanya adalah rakyat Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin nasional. Hal inilah yang harus disadari semua elemen bangsa. Men of our time.